Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurhaliza dengan NIM 080111822270007. Di sini saya akan memaparkan proyek mata kuliah fungsi kompleks. Kita akan membahas soal penyelesaian dari integral dengan teorema residu dan transformasi atau pemetaan. Yang pertama, integral dengan teorema residu. Soalnya adalah dengan teorema residu, tentukan integral Cauchy dari 2z min 14 per z plus 4 dikali z min 7 kuadrat dz, dengan C adalah lingkaran z sama dengan 10. Maka penyelesaiannya adalah diketahui fz sama dengan 2z min 14 per z plus 4 dikali z min 7 kuadrat. Untuk z plus 4 berarti A sama dengan min 4, sehingga z sama dengan min 4 adalah pol sederhana, di mana K sama dengan 1. Maka residu di z sama dengan min 4 adalah kita masukkan ke dalam rumus teorema residu dengan pol sederhana, di mana limit z menuju A dari z min A dikali fz. Kita masukkan nilai A sama dengan min 4, jadi limit z menuju min 4 dari z plus 4 dikali 2z min 14 per z plus 4 dikali z min 7 kuadrat. Di sini z plus 4 dibagi z plus 4 sama dengan 1, sehingga limit z menuju min 4, 2z min 14 per z min 7 kuadrat. Sehingga didapatkan hasilnya adalah min 2 per 11. Kemudian untuk z min 7 kuadrat berarti A sama dengan 7, sehingga z sama dengan 7 adalah pol bertingkat 2, di mana K sama dengan 2. Residu di z sama dengan 7 dengan K sama dengan 2 adalah kita masukkan ke dalam rumus teorema residu dengan pol bertingkat, di mana limit z menuju A dari 1 per K-1 faktorial D pangkat K-1 dz pangkat K-1 dari z min A pangkat K dikali fz. Kita masukkan nilai A sama dengan 7 dan K sama dengan 2, sehingga limit z menuju 7 dari 1 per 2 min 1 faktorial D pangkat 2 min 1 dz pangkat 2 min 1 dari z min 7 kuadrat dikali 2z min 14 per z plus 4 dikali z min 7 kuadrat. Di sini z min 7 kuadrat dibagi dengan z min 7 kuadrat sama dengan 1, sehingga didapatkan limit z menuju 7 d dz dari 2z min 14 per z plus 4. Kita akan mencari d dz dari 2z min 14 per z plus 4 dengan menggunakan rumus u aksen v dikurang u v aksen dibagi v kuadrat, sehingga didapatkan hasil dari d dz 2z min 14 per z plus 4 adalah 22 per z plus 4 kuadrat. Sehingga limit dari z menuju 7 dari 22 per z plus 4 kuadrat adalah 2 per 11. Sehingga hasil integralnya kita dapatkan menggunakan teorema residu, yaitu integral Cauchy dari 2z min 14 per z plus 4 dikali z min 7 kuadrat dz adalah 2pi dikali min 2 per 11 ditambah 2 per 11. Karena min 2 per 11 ditambah 2 per 11 sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk transformasi atau pemetaan, soalnya adalah misalkan R adalah daerah persegi panjang di bidang Z yang dibatasi oleh garis X sama dengan 1, Y sama dengan 1, X sama dengan min 1, dan Y sama dengan 2. Tentukan daerah R aksen di bidang W jika R dipetakan dengan transformasi W sama dengan akar 450 E pangkat pi per 4i Z ditambah 5 min 5i. Selanjutnya gambarkan dalam bidang Z dan bidang W. Penyelesaiannya, kita ketahui bahwa Z sama dengan X plus IY dan E pangkat theta I sama dengan cos theta ditambah I sin theta, sehingga W sama dengan akar 450 E pangkat pi per 4i Z plus 5 min 5i, di mana ini tadi E pangkat theta I, tetanya adalah pi per 4, kita masukkan ke dalam rumus ini sehingga didapatkan akar 450 cos pi per 4 ditambah I sin pi per 4. Sedangkan Z ini tadi adalah X plus IY ditambah dengan 5 dikurang 5i. Pi per 4 adalah 45 derajat, kita masukkan jadi cos 45 derajat ditambah I sin 45 derajat. Cos 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2 dan sin 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2. Jadi
kita masukkan di sini akar 450 dikali akar 2 yaitu 900. Di sini juga akar 450 dimasukkan dikali dengan akar 2, di sini akar 900. Jadi 1/2 akar 900 ditambah 1/2 akar 900i dikali X plus IY ditambah 5 min 5i. Kemudian akar 900 adalah 30/2, ini juga akar 900 adalah 30/2i dikali X plus IY ditambah 5 min 5i. 30 dibagi 2 adalah 15, sehingga 15 tambah 15i dikali X plus IY tambah 5 min 5i. Di sini kita kalikan 15X plus 15IY ditambah 15IX ditambah 15i kuadrat Y ditambah 5 min 5i. Di sini i kuadrat kita tahu bahwa i kuadrat adalah min 1, sehingga didapatkan 15x plus 15iy ditambah 15ix min 15y ditambah 5 min 5i. Kita kelompokkan yang tidak memiliki i dan yang memiliki i, sehingga 15x min 15y plus 5 ditambah 15x plus 15y min 5i, sehingga didapatkan yang tidak memiliki i ini adalah u dan yang ada i-nya adalah v, sehingga u sama dengan 15x min 15y plus 5 dan v sama dengan 15x plus 15y sama dengan dikurang 5. Kemudian kita cari jika x sama dengan 1, maka u sama dengan 15. Kita masukkan x sama dengan 1 ke dalam persamaan tadi. 15 dikali 1 dikurang 15y plus 5, sehingga 15 kali 1 adalah 15, ditambah 5 adalah 20, sehingga U sama dengan 20 min 15y. Kemudian V sama dengan 15 dikali 1 plus 15y min 5. 15 kali 1 adalah 15, dikurang 5 adalah 10, sehingga didapatkan U sama dengan 20 min 15y dan V sama dengan 10 plus 15y. Kita eliminasi untuk menghilangkan y, sehingga didapatkan U plus V sama dengan 30. Sedangkan jika X sama dengan min 1, U sama dengan 15 dikali min 1, min 15Y plus 5. 15 dikali min 1, min 15, ditambah dengan 5 adalah min 10. Jadi, U sama dengan min 10 min 15Y. Sedangkan, V sama dengan 15 dikali min 1 plus 15Y min 5. 15 dikali min 1, min 15, dikurang 5, min 20. Sehingga V sama dengan min 20 ditambah 15Y. Kita eliminasi sehingga mendapatkan U tambah V sama dengan min 30. Jika Y sama dengan 1, kita substitusikan nilainya. U sama dengan 15X dikurang 15 dikali 1 plus 5. 15 kali 1, 15 ditambah 5, min 10. Sedangkan untuk V, 15X plus 15 dikali 1, min 5. 15 kali 1, 15 dikurang 5, 10. Kita eliminasi sehingga didapatkan U min V sama dengan min 20. Kemudian, jika Y sama dengan 2, U sama dengan 15X min 15 kali 2 ditambah 5. Ini kita masukkan 15 kali 2, 30, min 30 ditambah 5 min 25. Sedangkan untuk V-nya 15X ditambah 15 dikali 2 min 5. Sehingga 15 kali 2, 30 dikurang 5, 25. Kita eliminasi sehingga mendapatkan U min V sama dengan min 50. Kemudian kita menentukan titik. Untuk U plus V sama dengan 30, jika X sama dengan 0, maka didapatkan Y sama dengan 30. Sedangkan jika Y sama dengan 0, didapatkan X sama dengan 30. Untuk U ditambah V sama dengan min 30, jika X sama dengan 0, didapatkan Y sama dengan min 30. Sedangkan jika X sama dengan min 30, didapatkan Y sama dengan 0. Untuk U dikurang V sama dengan min 20, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 20. Dan jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan min 20. Untuk U dikurang V sama dengan min 50, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 50. Sedangkan jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan min 50. Kemudian kita buat yang pertama bidang Z. Tadi X sama dengan 1, maka kita buat garis di sini X sama dengan 1. Kemudian X sama dengan min 1, di sini kita buat X sama dengan min 1. Kemudian Y sama dengan 1, di sini garis yang berwarna ungu Y sama dengan 1, dan Y sama dengan 2,
adalah garis di sini Y sama dengan 2 yang berwarna merah. Jadi bidang R atau persegi panjang R adalah ini yang berwarna oranye. Kemudian untuk yang bidang W, kita tahu bahwa U plus V sama dengan 30 tadi menghasilkan 0,30 dan 30,0, maka kita buat di sini didapatkan garis berwarna hijau ini. Kemudian untuk U plus V sama dengan min 30, kita tahu bahwa titiknya adalah 0,-30 dan min 30,0, maka garisnya adalah yang ini, yang berwarna biru. Sedangkan untuk U min V sama dengan min 20, titiknya adalah 0,20 dan min 20,0, kita dapatkan garisnya yang ini yang berwarna ungu. Dan yang terakhir untuk U min V sama dengan min 50, kita dapatkan titiknya 0,50 dan min 50,0, sehingga didapatkan garis yang berwarna merah ini. Jadi persegi panjang R aksen adalah ini. Baiklah, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.